Guys, siapakah sebenarnya pasukan elit Denjaka ini? Dan bagaimanakah sepak terjangnya di dunia militer tanah air Indonesia? Saya tertarik ingin mengetahui siapakah mereka sebenarnya. Ayo kita simak klip video ini. Jom. Hai guys, bertemu lagi di Tengkuruk Channel. Semoga kalian yang menonton video ini sentiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah SWT. Jadi guys, untuk kali ini saya tertarik ya untuk mengenal lebih dalam lagi tentang siapa itu Denjaka. Kalau dilihat ya, di Indonesia ada banyak jenis ya pasukan elit ataupun pasukan khusus yang terdapat pada Indonesia, antaranya Kopassus, Kopaska, Denjaka, dan banyak lagi. Jadi di sini saya terjumpa satu video yang mana Denjaka pasukan siluman ditugas dimanapun TNI siap. Itu dia punya tajuk guys. Jadi saya sebenarnya peminat ya militer. Jadi antara pasukan-pasukan elit yang saya minati adalah Kopassus, Kopaska, dan kali ini saya terjumpa pasukan elit Denjaka. Denjaka ini bagaimana guys? Apa bidang tugasnya? Dan siapa mereka sebenarnya? Oke, mungkin di sini ada jawabannya. So, untuk kali ini video yang saya lihat ini dari channel Betarindo ya guys, berita terbaru Indonesia. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga dia punya channel dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, sila subscribe channelnya. Jadi, bagaimana siapa sebenarnya pasukan elit Denjaka ini? Di sini ada mungkin dia punya informasi. Yuk, saya tidak sabar mau mengetahuinya. Siapa sebenarnya pasukan elit Denjaka ini? Jom kita saksikan videonya sama-sama. Jom. Oke, siapa sebenarnya pasukan elit Denjaka dan bagaimana sepak terjangnya? Sepak terjangnya guys. Wah, ini dia punya mobil-mobil yang digunakan. Dia pakai apa? Beret warna nih ya. Wow. Detasmen Jala Mangkara atau Denjaka adalah satuan gabungan antara personil Kopaska dan Taifib Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Denjaka dikhususkan untuk satuan anti teror, walaupun mereka juga bisa dioperasikan di mana saja, terutama anti teror aspek laut. Denjaka dibentuk berdasarkan instruksi Panglima TNI kepada Komandan Korps Marinir nomor ISN 01 P41984 13 November 1984. Selain sebagai komando pelaksana Korps Marinir yang berkedudukan langsung di bawah dan Kormar, Denjaka juga sebagai pelaksana utama Panglima TNI. Sebagai komando pelaksana Korps Marinir, Denjaka mempunyai tugas pokok dalam membina kekuatan dan kemampuan satuan detasmen Jala Mangkara. Sedangkan sebagai pelaksana utama Panglima TNI, dalam hal ini, Kabais TNI selaku penyelenggaraan pembinaan kemampuan khusus meliputi operasi anti-teror, anti-sabotase, dan operasi clandestine yang beraspek laut maupun operasi-operasi khusus lainnya. Banyak juga. Dalam sejarahnya pada 4 November 1982, KSAL membentuk organisasi tugas dengan nama Pasukan Khusus Angkatan Laut Pasusla. Keberadaan Pasusla didesak oleh kebutuhan akan adanya pasukan khusus TNI Angkatan Laut guna menanggulangi segala bentuk ancaman aspek laut, seperti terorisme, sabotase, dan ancaman lainnya. Pada tahap pertama, direkrut 70 personil dari Batalion Intai Amfibi atau Yontaifib dan Komando Pasukan Katak alias Kopaska. Komando dan pengendalian pembinaan di bawah Panglima Armada Barat dengan asistensi Komandan Korps Marinir. KSAL bertindak selaku pengendali operasional, markas ditetapkan di Mako Armabar. Melihat perkembangan dan kebutuhan satuan khusus ini, KSAL menyurati Panglima TNI yang isinya berkisar keinginan membentuk detasmen Jala Mangkara. Panglima ABRI menyetujui, dan sejak itu pada 13 November 1984, Denjaka menjadi satuan anti-teror aspek laut. Menurut keputusan KSAL, Denjaka adalah komando pelaksana Korps Marinir yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kemampuan dan kekuatan dalam rangka melaksanakan operasi anti-teror, anti-sabotase, dan clandestine aspek laut atas perintah Panglima TNI. Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 77 10/2010 tentang persetujuan dan pengesahan peningkatan kepangkatan
dalam jabatan di lingkungan Korps Marinir diputuskan Komandan Detasemen Jalamangkara berpangkat kolonel. Pola rekrutmen Denjaka dimulai sejak pendidikan para dan komando. Selangkah sebelum masuk ke Denjaka, prajurit terpilih mesti sudah berkualifikasi intai amfibi. Dalam menjalankan aksinya, satuan khusus ini dapat dikerahkan menuju sasaran baik lewat permukaan atau bawah laut. Tengok nih. Wow, dorong punya pemakaian ya. Tidak dikenal ya. Wow, penyamaran dan juga keselamatan. Ini ada sniper, ada ini rasanya yang pakai topeng full ini yang untuk cek bom begitu ya. Maupun lewat udara. TNI Angkatan Laut masih memiliki satu pasukan khusus lagi, yaitu Komando Pasukan Kata Kopaska. Oh, Denjaka dengan Kopaska nih bagian laut juga ya, dua-dua. Kedua satuan pernah beberapa kali melakukan latihan gabungan dengan US Navy SEAL. Dalam organisasi satuannya, Denjaka terdiri dari satu markas Sedeng Detachment, satu tim markas, satu tim teknik, dan 3 tim tempur. Sebagai unsur pelaksana, prajurit Denjaka dituntut memiliki kesiapan operasional mobilitas kecepatan, kerahasiaan, dan pendadakan yang tertinggi, serta medan operasi yang berupa kapal-kapal, instalasi lepas pantai, dan daerah pantai. Di samping itu, juga memiliki keterampilan mendekati sasaran melalui laut, bawah laut, dan vertikal dari udara. Setiap prajurit Denjaka dibekali kursus penanggulangan anti-teror aspek laut yang bermaterikan intelijen, taktik dan teknik anti-teror dan anti-sabotase, dasar-dasar spesialisasi, serta komando kelautan dan keparaan lanjutan. Oh, itu rupanya Denjaka ya, yang dikatakan pasukan siluman ini. Rupanya dia anti-teror, lepas tu banyak lagi bidang tugasnya yang kiranya seperti macam misi-misi sulit begitu. Dan yang pastinya mereka ini diserap pada pasukan Denjaka ini setelah beberapa pasukan ya sudah menyertai beberapa pasukan elit yang lain, jadi diserap pergi Denjaka dan akhirnya tertubuh masuk jadi Denjaka. Jadi inilah bidang tugas dorang khususnya pada anti teror ya. Jadi rupanya inilah satu satuan pasukan khusus antara yang ada di Indonesia yang begitu kira ini mematikan nih guys. Dan ini yang amat bahaya nih, pasukan siluman nih. Bayangkan namanya pun sudah pasukan siluman. Jadi pasukan siluman nih susah untuk dikenal, tetapi mereka sentiasa ada mungkin di sekitar, di sekeliling ya. Misi-misi rahasia dorang sudah memahami, dan inilah misi-misi rahasia yang biasa dorang jalankan begitu, ataupun dorang punya misi yang berbentuk sulit begitu. Jadi rupanya Denjaka ini mantap ya guys. Pasukan gabungan ini, ataupun ada dia katakan tadi pasukan gabungan. Dan yang paling banyak bagian kelautan. Macam itulah yang saya paham. Apapun mungkin kalian lebih tahu untuk pasukan Denjaka nih. Kalau dikatakan di sini pasukan siluman ya, pasukan siluman yang mematikan, dan juga siapakah mereka ini sebenarnya? Tapi apa yang saya nampak di sini, yang pastinya Indonesia memiliki pasukan yang begitu disegani dan dihormati seperti Kopassus, Kopaska, dan ini lagi Denjaka. Jadi apapun, ini adalah satu info yang menarik bagi saya tentang pasukan elit yang terdapat pada negara Indonesia. Jadi apapun, semoga Indonesia sentiasa terjamin kedaulatannya dengan kehadiran, dengan adanya pasukan-pasukan elit seumpama ini, dapatlah kiranya untuk memperkuatkan lagi ya pertahanan, dan juga daripada ancaman ya, dapat mengelakkan daripada ancaman-ancaman musuh-musuh negara pada negara Indonesia itu sendiri. So kalian boleh komen di bawah, kita berkongsi. Kita bertemu lagi di video akan datang. Info ini amat menarik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.